David, Jadi ini laki-laki yang deket sama kamu. Hah? Indi, Kamu gak usah ngomong lain. Hah? Kamu nih supir, tau nggak? Seharusnya kamu jangan di sini. Kamu nungguin di mana kek? Kamu malah berduaan sama Putri. Hah? Kamu itu gak pantas sama Putri. Kalau sampai kamu macam-macam sama Putri, hah? Kamu deketin lagi dia, hah? Wajar kamu, tau nggak? nungguin David di mana ya? Mana panas banget lagi. Tunggu di sini aja. Ini David kemana ya? Ini udah jam 12 juga. Tapi katanya sih ketemu di taman sini. Mungkin masih ada di jalan. Sebenarnya David ini mau ngomong apa sih ya sama aku? Kayaknya dia penting banget. Sampai tuh orang ngomong hal yang nggak penting, awas aja tuh ya. Barusan bilangnya udah di jalan, jangan-jangan dia bohongin aku. Putri, kamu ini dari nih. tadi? Hai Fit, Iya, halo. kamu lama banget ya? Ya aku minta maaf, aku lagi ngisi bensin kan. Kamu tuh sendiri di pom antri banget, tau nggak? Oh ya, gimana pekerjaan kamu? Ya alhamdulillah sih lancar. Terus kabar kamu gimana? Ya kabar aku alhamdulillah baik gitu loh. Kamu? Ya, alhamdulillah sih. Ya aku minta maaf karena udah ganggu waktu libur kamu. Ya karena kamu sok sibuk, jadi aku sempatin buat ketemu kamu ya. Iya aku minta maaf Put. Soalnya gini loh Put. Gimana ya? Kita kan udah chattingan. Dan sebelum kamu bekerja jadi pramugari, kita selalu jalan bareng. Dan aku udah ngerasa nyaman sama kamu gitu loh Put. Ya aku pengen kamu itu menerima cinta aku. Aku tuh ada perasaan lebih dari sama kamu Put. Kamu pasti bercanda ini kan? Ya aku gak bercanda Put. Aku udah terlanjur nyaman sama kamu. Dan aku pengen menjalin hubungan yang lebih serius sama kamu Put. Dan maksud kamu Iya. nih apa sih? Ya aku tuh pengen jadi pacar kamu Put. Dan aku minta maaf bukan karena kamu sudah punya pekerjaan sebagai pramugari. Aku baru nyatain perasaan ini sama kamu. Sebenarnya aku udah dari dulu mendem perasaan aku sama kamu sebelum kamu bekerja Put. Gitu loh Put. Ya aku harap kamu tuh nerima cinta aku Put. Tapi ya Fit, kamu kan tahu sendiri kita temenan udah lama banget. Jadi aku nggak mau pertemanan kita itu hancur cuman gara-gara perasaan kita. Ya, tapi gimana ya Put? Perasaan aku gak bisa dibohong Put. Ini masalah perasaan dan ya aku harus ngungkapin perasaan aku sama kamu. Ya meskipun kamu nantinya jawabnya apa ya itu terserah kamu sih sebenarnya. Tapi aku udah ngerasa nyaman dari dulu sama kamu dan aku ngerasa bahagia ketika bareng sama kamu. Apalagi ketika kita chattingan. Aku tuh udah menganggap kamu lebih dari sebagai temen Put. Tapi aku baru sekarang berani ngungkapin sama kamu gitu loh Put. Tapi ya Fit, kita itu cuma temenan. Aku nggak pernah anggap kamu lebih dari temen. Berarti kamu gak mau nih dan menolak perasaan aku. Secara halus sih, menurut kamu gimana? Jawaban aku barusan. Ya bukan jawaban itu yang aku mau Put. Ya aku tuh pengennya jadi pacar kamu Put. Ya supaya kamu itu menjadi milik aku gitu loh Put. Masa kamu gak bisa mengerti itu sih Put? Fit, kita temenan udah lama. Masa ya kamu mau melibatkan perasaan? Ya namanya juga perasaan gak bisa ditebak Put. Ya aku emang salah mencintai kamu. Tapi ya mau gimana lagi, perasaan ini tumbuh ketika aku tuh ngerasa nyaman dan bahagia saat kita jalan bareng, kita makan bareng dulu ketika kamu sebelum sibuk seperti sekarang gitu loh Bu. Dan ya aku berterima kasih banget karena kamu mau nemuin aku di sini di sela-sela sibuk kamu. Kamu pulang ke kota, ke kampung kamu buat liburan, tapi aku ganggu buat
nyatain perasaan aku sama kamu, ya kamu harus bisa mengerti lah Put. Kamu ngajak aku ketemu di sini cuman mau ngomongin hal itu. Iya Put. Ya aku udah gak bisa mendem lagi perasaan aku yang selama ini aku pendem Put. Ya aku harus nyatain perasaan ini. Tapi aku nganggap kamu nggak lebih dari sekedar teman. Emang udah ada laki-laki lain apa yang lagi deket sama kamu atau gimana? Sehingga kamu itu menolak aku seperti ini. Aku juga harus jaga perasaan seseorang yang lagi deket sama aku. Berarti bener dong perkiraan aku kalau kamu tuh lagi deket sama orang sehingga kamu tuh nolak aku. Gimana? Tunggu bentar, aku mau nelfon supir aku dulu. Halo. Oh iya Pak, tolong jemput aku di taman ya. Iya sekarang. Oh ya udah. Iya Pak. Oke, makasih. Berarti kamu mau pergi nih, Pak? Tinggalin aku di sini tanpa jawaban yang aku inginkan. Aku masih ada kepentingan. Jawabanku udah jelas banget kan. Aku nggak mau kita lebih dari sekedar teman. Ya, ini menyakitkan Put, tapi gimana lagi? Itu jawaban kamu dan aku gak bisa maksain jawaban kamu untuk menerima aku. Tapi aku harap suatu saat kamu itu bisa mencintai aku dan ya kamu jadi milik aku Put. Mending kamu buang jauh-jauh perasaan itu dan kamu harus anggap aku teman atau saudara doang. Ya, aku maunya lebih Put, tapi ya mau gimana lagi. Dan semoga kamu ketemu sama perempuan yang bisa mau sama kamu, yang bisa nerima kamu apa adanya. Emang laki-laki itu istimewa ya buat kamu, sehingga kamu menolak laki-laki yang sudah kenal kamu dari dulu, sudah nemenin kamu. Ya, masa cuma laki-laki itu yang kamu beri kesempatan Put, sedangkan aku gak dikasih kesempatan sama kamu. Ya meskipun aku sama orang itu nggak terlalu kenal jauh banget, tapi menurut aku dia itu orangnya baik, sopan, dan dia bisa mengerti sama aku. Ya aku bisa melakukan itu semua kok, yang penting kamu tuh bisa nerima aku Put. Ya semoga kamu lebih baik dari sekarang, menurut aku gitu aja. Dan kayaknya ntar lagi aku masih ada kepentingan, David. Kamu ninggalin aku nih. Ya gimana lagi dong? Ya aku tuh pengennya sekarang Put. Kok masih lain kali aja sih? Kapan kamu punya waktu lagi? Aku keburu nih, aku masih ada kepentingan lain kali ya. Putri itu ya kenapa ya? Padahal aku selalu ada buat dia dan selalu membantu dia, tapi Putri gak pernah memberikan aku kesempatan buat mendekati dia, buat menjalin hubungan sama dia. Aku harus minta solusi sama siapa? Oh iya, aku kan punya temen. Kenapa aku gak inget dia dari tadi? Siapa tahu dia tuh punya solusi dan bisa memecahkan masalahku ini. Duh nih sekarang kok tumben-tumbenan Pak Bayu mau kesini dan mau ngomong sama saya nih. Kan sejauh ini saya sama Pak Bayu nggak pernah ngomong dan juga nggak pernah tahu. Dan kebetulan kayaknya tadi malam juga yang Pak Bayu baru tahu kalau misalkan saya supir Bu Putri. Ini selamat siang Pak. Siang Pak Sofyan. Mohon maaf sebelumnya Pak Sofyan, saya ganggu waktu kerjanya Pak Sofyan. Aduh, ya nggak apa-apa kok Pak, tapi barusan pas Pak Bayu telepon, saya nggak gemeteran, agak takut nih Pak, takutnya ada masalah apa kan Pak, kan sejauh ini saya masih belum ini ke Pak Bayu. Oh enggak kok Pak Sofyan, justru karena saya ada kepentingan sama Pak Sofyan, saya mau minta tolong sama Pak Sofyan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Sofyan, saya baru tahu kalau misalkan Pak Sofyan ini adalah supir Bu Putri. Nah,
Pak Sofyan kan tahu nih. Nah, kalau misalkan saya deket sama Putri. Kebetulan kan sekarang Putri lagi nggak kerja. Nah kalau misalkan dia kerja kan biasanya lama nggak pulang gitu kan. Karena memang sekarang lagi nggak kerja, akhirnya dia pulang. Nah jadi selama saya deket sama Putri Pak Sofyan, saya jarang banget buat ketemu. Komunikasi saya hanya by telepon, kemudian ya pokok intinya jarang banget buat ketemu. Sekarang ini kayaknya memang momentum yang pas buat saya kenal lebih dekat sama Putri. Karena saya nggak mau sampai keduluan laki-laki lain Mas Sofyan. Secara seorang pramugari biasanya yang deketin ini banyak. Betul sekali. Mulai dari pengusaha, terus ya pegawai perusahaan yang posisinya udah tinggi. Artinya mereka orang tajir-tajir Lah. yang deketin gitu kan Mas. Sedangkan Pak Bayu kan juga sama-sama orang tajir, Pak. Nah, ya enggak sih Pak Sofyan. Ya amin kalau misalkan saya dianggap tajir, semoga aja saya bener jadi orang yang tajir gitu kan. Nah, saya ada rencana buat deketin Putri ini dengan cara yang tidak biasa Pak Sofyan. Maksudnya? Pak Sofyan kan sekarang supir nih. Iya. Nah, saya pengen gantikan posisi Pak Sofyan buat kali ini aja. Nah, tapi sebelum itu saya mau nanya, Pak Sofyan kapan nih ada jadwal buat nganter Putri atau jemput Putri? Nah, kebetulan saya sekarang lagi jemput Bu Putri, Pak. Dan Bu Putri lagi di taman. Pak, di taman belakang ini? Betul sekali, Pak. Dia ngapain kesini Pak Sofyan? Yang kurang Tumben-tumben. tahu sih, Pak. Barusan cuma telepon minta dijemput ke sini, Pak. Dan katanya sih tadi pagi yang udah ke sini, Pak, tapi nggak minta antar ke saya, Pak. Saya cuma ditelepon buat jemput sekarang. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kan posisinya udah pas banget nih. Sekalian nih, sekarang saya yang mau jemput Putri. Nah, tugas Pak Sofyan cuman siapapun yang tanya masalah saya, tentang saya, Putri pun itu nggak tahu Pak Sofyan. Kalau misalkan saya ini seorang pembisnis dan seorang pengusaha, dia kenal dengan saya tanpa melihat profil saya. Nah Pak Sofyan, saya nggak paham Pak Sofyan ini tahu dari mana. Nah saya minta tolong siapapun yang tanya, bilang aja kalau saya itu sebenarnya sekarang profesinya hanya sebagai supir. Nah kalau misalkan ada yang tahu tentang saya, masalah saya pembisnis atau pengusaha, bilang aja kalau sekarang saya sudah bangkrut dan saya sekarang minta tolong sama Pak Sofyan buat kerja, yaitu bantu Pak Sofyan jadi supir. Jadi gajinya Pak Sofyan dibagi dua dengan saya. Ini buat mensiasati agar orang lain percaya. Takutnya ada orang yang kenal sama Putri nanya-nanya masalah itu. Karena rencana saya Pak Sofyan, saya pengen tahu kalau saya hanya seorang supir, kira-kira seorang pramugari ini mau nggak deket sama seorang supir? Aduh, lucu sekali. Karena nih, Pak. sejauh ini saya masih belum melihat Putri ini pilih-pilih sama laki-laki. Dan saya pengen tahu sebenarnya Putri ini mau sama laki-laki yang seperti apa, bertanggung jawabkah atau kaya. Kadang kan banyak sekarang laki-laki yang kaya tapi nggak bertanggung jawab. Betul sekali. Banyak orang yang tidak kaya tapi bertanggung jawab, dan ada juga Pak Sofyan, dia kaya, punya duit dan dia juga bertanggung jawab. Siap. Nah, makanya saya harus hati-hati dalam mendekati Putri, karena Putri ini susah ditebak orangnya. Betul sekali, Pak. Jadi gimana? Cara saya luar biasa kan? Ya luar biasa lah, Pak. Udah kayak di film-film, Pak. Ya karena memang apa ya Pak Sofyan, saya udah nggak ada cara lagi. Masalahnya kan terkendala di waktu gitu. Betul sekali. Sedangkan kalau udah dapet jam terbang, si Putri ini susah banget buat dihubungi. Kadang kan 1 sampai 2 tahun baru liburan kalau. Nah ya itu makanya Pak Sofyan. Berarti sekarang Pak Sofyan sepakat nih kan, bisa kan ngebantu saya? Ya bisa, Pak. Cuman ini nggak bahaya ke saya kan, Pak. Takutnya Pak Sofyan nggak usah khawatir. Artinya saya nggak bakalan menjerumuskan Pak Sofyan dan membuat Pak Sofyan rugi. Masalah kerjaan Pak Sofyan saya yang jamin. Pokok keamanan Pak Sofyan semuanya saya yang tanggung. ya kalau Yang penting Pak Sofyan juga bisa bantu saya. tapi kalau ini kan bukan bantu, sedangkan Papa yang bantu saya, Pak, buat nyupirin Bu Putri, Ya, Pak. tapi kalau misalkan Pak Sofyan nggak sepakat kan nggak mungkin saya bisa melakukan hal ini. Kalau saya sih nggak apa-apa, Pak, karena yang penting nggak ada
ada resiko ke pekerjaan saya gitu Pak. Nggak kok, nggak bakalan ada resiko. Ya udah, kalau gitu Pak Sofyan, kunci mobilnya ada di mana? Ya ceket ada di dalam. Ini Putri nyuruh nunggu Pak Sofyan di sini. Ya kurang tahu Pak, saya kebetulan baru nyampe ini Pak. Oh gitu. Tapi kan parkiran taman kan cuma di sini Pak Sofyan. Betul sekali. Yaudah kalau gitu saya tunggu di sini aja ya, nunggu Putri. Pak Sofyan bawa motor saya. Nanti gimana saya telepon Pak Sofyan. Oke siap. Nanti saya juga bakalan pura-pura kaget sama Putri gitu kan. Ya udah saya tunggu di warung sebelah sana Pak. Oke siap. Mau ngopi aja Pak kan. Yaudah, Udah motornya ada Pak bawa. Bayu yang mau gantiin saya nih Pak. Oke siap. Ya udah. Makasih banyak Ya Pak udah. Sofyan. Oh ya, motornya bawa ya Pak Sofyan. Permisi. Oke siap. Alhamdulillah, untung aja Pak Sofyan bisa Mari, Pak. kerja sama. Iya Pak Sofyan. Nah, nanti ini kalau misalkan aku udah ketemu sama Putri, aku pura-pura kaget aja. Seolah-olah aku nggak tahu kalau misalkan yang dijemput ini adalah Putri. Biar si Putri juga nggak curiga. Dan aku juga bisa tahu sikap alaminya si Putri ini. Lagian cuma dengan cara ini aku bisa deketin Putri. Karena kalau misalkan aku janjian, dia kadang kan nggak bisa terus. Ini kok lama banget ya Putri ya? Aku jadi penasaran, dia emang ketemu sama siapa sih? Apa jangan-jangan Putri ketemu sama laki-laki lain ya? Loh, Baik, kok kamu di sini? Put, kamu sendiri kok bisa di sini, Put? Ya aku habis ketemu sama teman aku, terus aku minta jemput sama supir aku. Ya ini mobilnya. Hah? Berarti yang mau dijemput sama Pak Sofyan itu kamu, Put? Loh, Pak Sofyan itu kan supir aku, kok kamu kenal? Gimana ya? Jadi gini, Put. Sebenarnya kan nanti malam kita mau ketemu. Nah, aku nggak nyangka nih kalau misalkan yang mau dijemput sama Pak Sofyan itu kamu. Jadi Pak Sofyan itu teman aku, Put. Kemarinnya aku seorang pembisnis dan seorang pengusaha. Tapi aku udah mulai bangkrut, modal aku habis semua, aku kena tipu, Put. Akhirnya aku dibantu sama Pak Sofyan buat gantiin posisinya Pak Sofyan sebagai supir dari anak bosnya. Nah, aku nggak tahu, Put, kalau misalkan anak dari bosnya Pak Sofyan itu kamu, Put. Berarti sekarang kamu jadi supir aku? Iya, Put. Ya, aku sebenarnya mau ketemu sama kamu nanti malam, mau ngobrolin masalah ini, Put. Tapi secara nggak sengaja kayak gini, aku udah ketemu duluan sama kamu. Dan yang mau aku obrolin itu, ya masalah ini, Put. Masalahnya kan dulu aku kenal sama kamu, posisinya aku masih jadi pengusaha dan pembisnis, Put. Nah sekarang aku ketemu sama kamu lagi, posisi aku udah jadi supir. Dan ya aku mau pamitan juga sama kamu, Put. Ya mungkin sekarang aku udah nggak pantas lagi deket sama seorang pramugari seperti kamu, dan kamu juga anaknya orang kaya, Put. Ya mungkin karena memang udah kebetulan kayak gini, posisi aku sekarang mungkin hanya sebatas supir kamu aja, Put. Tapi kamu jadi supir aku malah kita tambah deket. Ya iya sih, Put, tapi kan masa iya, Put, kamu mau deket sama supir pribadi kamu sendiri, Put? Ya Itu nggak kan- apa-apa dong, Bay. Lagian kamu di sini juga kerja. Masa ya aku mau menghalangi kamu kerja? Iya enggak sih, Put. Ya tapi kamu kan juga harus jaga nama baik keluarga kamu. Dan kamu juga harus jaga marwah kamu sebagai anak dari orang kaya. Dan juga biasanya kan kalau pramugari itu, Put, yang aku tahu, yang deketin itu banyak, Put. Dari seorang pengusaha, pembisnis, atau dia seorang karyawan dan posisinya udah tinggi, sekelas manajer atau bahkan direktur, Put. Dan aku di sini hanya sekedar supir, jadi aku sadar diri, Put. Aku nggak mau buat nama keluarga kamu itu tercoreng cuman gara-gara anaknya deket sama supirnya, Put. Berarti kamu nggak mau deket sama aku lagi? Kamu maunya udah sampai di sini gitu? Ya iya, Put, karena kan
Ya kembali lagi alasan aku ya tadi itu Put. Tapi menurut aku ya Bay, meskipun kamu bangkrut, meskipun kamu udah jadi supir sekaligus, ya nggak apa-apa, yang penting pekerjaan kamu halal. Nggak ada sangkut pautnya sama pekerjaan aku, sama orang tua aku, nggak ada. Iya sih Put. Malah aku bangga sama kamu masih mau kerja jadi supir dan nggak gengsi kayak yang lain. Ya kalau misalkan aku gengsi, sekarang aku nggak makan Put. Masalahnya kan gini, aku dari kemarin-kemarin berusaha buat deketin kamu karena aku secara finansial insya Allah kalau misalkan kita berjodoh itu masih mencukupi Put. Tapi sekarang kayaknya udah nggak mungkin Put aku buat deket sama kamu lagi Put. Karena kan meskipun kemarin sih dari kemarinnya kita juga jarang banget buat ketemu karena kamu juga sibuk banget. Aku udah berusaha buat deketin kamu tapi ya kamu karena terhalang masalah kerjaan sih Put. Aku nggak menyalahkan kamu. Ya sekarang kita kan secara nggak sengaja ketemu kayak gini. Padahal niat janjiannya nanti malam, aku membahas masalah ini nanti malam. Tapi karena memang udah kebetulan kayak gini, ya udah akhirnya kayak gini. Terus nanti malam kita nggak jadi keluar. Emang kamu masih mau Put, keluar sama aku? Masalahnya kan kamu sekarang udah tahu posisi aku sekarang hanya seorang supir. Padahal aku berharapnya kita tuh ketemu nanti malam ya. Karena aku juga ada yang mau diomongin sama kamu. Kamu emang mau ngomong masalah apa Put? Ya gak apa-apa kamu ngomongin sekarang aja karena sekarang kan emang kamu lagi kosong dan aku juga sebagai pekerja kamu, jadi mau sampai jam berapapun aku siap. Daripada nanti malam kamu cuma ngeluangin waktu buat ketemu sama supir seperti aku, mending kamu obrolin sekarang aja. Ya, aku mau menjawab sama pertanyaan kamu yang dulu. Pertanyaan aku yang dulu, emang aku pernah dengar masalah apa sih makanya? Kamu kan pernah bilang sama aku kalau kamu itu suka sama aku. Oh, masalah itu. Ya kalau masalah itu mending kamu lupain aja deh Put. Aku udah tahu kok jawabannya, nggak mungkin juga kan kamu suka sama seorang supir seperti aku Put. Tapi nggak apa-apa, aku bisa terima kok Put. Dan jawabannya aku juga suka sama kamu Bay. Kalau kamu suka sama aku, kenapa kamu nggak jawab dari dulu Put? Atau jangan-jangan karena kamu cuma pengen ngerjain aku karena sekarang aku udah jadi supir Put? Ya, aku memang sengaja jawab sekarang, soalnya dulu aku nggak ngejawab. Aku pengen tahu seberapa besar perjuangan kamu buat aku. Dan aku pikir-pikir, kamu orangnya bertanggung jawab juga. Jadi aku jawab sekarang. Tapi kalau misalkan orang tua kamu tahu Put, kamu suka sama seorang supir, gimana coba? Pasti mereka nggak bakalan setuju Put. Kalau orang tua aku sih terserah aku. Yang penting kan aku memilih seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang jujur sama aku. Tapi emang kamu benar Put, mau pacaran sama seorang supir seperti aku Put? Padahal kan aku yakin banyak tuh laki-laki di luar sana yang sedang deketin kamu Put. Beneran Bay, emang kamu lihat muka aku itu kayak muka-muka seorang penipu apa? Ya enggak sih Put, aku nggak nyangka aja sama jawaban kamu. Ternyata kamu itu di luar apa yang aku bayangkan, jauh lebih dari apa yang aku bayangkan. Ternyata aku nggak salah, kamu itu emang wanita yang baik dan nggak pernah melihat cowok itu cuman dari segi materi. Kenapa, Fit? Kok kamu janjian di sini sih sama aku? Untung aja aku di deket itu tadi. Ya, aku ada kepentingan sama kamu gitu loh. Kamu kan perempuan. Terus? Kamu tuh sendiri kan? Aku dari dulu tuh ngejar-ngejar Putri. Dan aku tuh pengen dia tuh jadi pacar aku. Tapi masalahnya tadi aku nembak dia dan dia tuh gak mau jadi pacar aku. Nggak mau, kenapa? Ya aku gak tahu kalau masalah itu.
Atau mungkin dia tuh Ya kenapa kamu gak nanya kenapa dia nolak kamu? Dia kan pasti punya alasan. ya katanya dia tuh lagi deket sama laki-laki gitu loh. Dan kemarin aku sempet ngelihat ketika dia tuh chattingan sama laki-laki itu. Dan Siapa sih? yang bikin aku terkejut, dia tuh ternyata chattingan sama Bayu, tau nggak? Enggak. Bayu siapa? Lah, kamu gak usah sok nggak tahu deh. Bayu yang aku suka. Iya. Serius, Fit? Nggak mungkin sih. Aku baru dengar. Nggak mungkin, Fit. Si Putri itu kan sekarang udah sukses kan? Iya, terus Dia suka sama Bayu. dia tuh kan sama-sama sukses. Ya, Tapi ya ini tantangan buat kita gitu loh. Aku tahu kalau kamu itu emang dari dulu suka juga kan sama dia. ya iya, sebenarnya aku nggak yakin kamu bilang kayak gitu, Fit. Ya kalau nggak yakin, nanti kita bisa buktikan sendiri, ya. Soalnya aku sempet ngeliat dia tuh kayaknya sudah akrab banget sama Putri. Makanya Putri itu gak mau ngasih aku kesempatan buat deketin dia, buat menjalin hubungan sama dia. Ya kalau bener kayak gitu ya, kamu terancam juga, gak bakal bisa mendapatkan Bayu. Ya menurut aku kita sama-sama mencintai orang yang lagi sama-sama deket satu sama lain, tau nggak? Ya tapi kan sekarang Bayu udah sukses, Fit, udah pengusaha. Itu kan kamu taunya dulu Bayu itu pengusaha sukses. Tapi aku dengar dari teman aku kemarin, ya, usahanya dia tuh udah anjlok, tau nggak? Dan bentar lagi bakalan Nggak mungkin bangkrut. sih. Apa yang kamu omongin nih hari ini soal Putri yang deket sama Bayu, soal Bayu udah turun usahanya, itu aku nggak percaya gitu loh, Fit. Ya udah terserah kamu mau percaya atau enggak ya. Tapi emang itu kenyataannya. Yang pertama Bayu emang lagi deket sama Putri, ya enggak. Dan yang kedua, kalau kamu ngomongin masalah karir Bayu memang bener-bener bangkrut. Aku dengar dari temen aku, dia nggak bakalan bohong kok. Tapi Putri, kamu udah bilang sama Putri kalau misal Bayu tuh keadaannya kayak gitu sekarang. Mungkin Putri taunya juga Bayu seorang pengusaha, Fit. Aku nggak sempet. Maksudnya nggak sempet ngomongin masalah Bayu karena aku fokus sama perasaan aku dari tadi. Aduh, Fit, makanya kamu tuh gagal buat bujuk si Putri karena kamu nggak bilang itu poinnya, Fit. Kamu tuh harus nyampein kalau kamu tuh juga punya value di diri kamu. Ya udahlah. Ya kalau gitu kan Putri juga bakal tertipu sama Bayu. Ya udah, kita samperin aja. Pasti bakalan. Ya kita yakinin aja kalau Bayu kan ya seorang ini kan sekarang udah bangkrut dan Putri adalah pramugari yang sukses, Fit. Jadi dia harus cari yang mapan dong. Nanti kita yakinin aja kalau misal Bayu itu salah pilih orang. Aku yakin Putri bakal suka lagi sama kamu. Ya kenapa Gimana? aku nelpon kamu kesini? Soalnya aku minta solusi. Dan aku Ya berterima kasih sama kamu karena kamu udah mau ngasih solusi sama aku gitu. Ya udah kalau gitu kita samperin ke parkiran. Itu di dia parkiran? Iya, nunggu sopirnya katanya. Dan aku minta bantuan sama kamu ya, gimana caranya aku bisa pacaran sama dia. Ya gampang. Yang penting Putri diyakinin aja. Aku yakin, aku jamin Putri bakal bisa jadi milik kamu. Ya udah kalau gitu, ayo kita samperin dia. Yuk. Loh, Yan, kamu ngapain di sini? Ya. Hah? Apa kabar, Hit? Aku Ya, habis alhamdulillah aku dari baik. Ayo sini warung. dulu, panas. Enggak. Kamu lagi dari warung. Bukannya kamu yang jemput Putri? Nah, gini, Fit. Sekarang aku jelasin nih. Ya, kalau hari biasanya kan jemput Bu Putri. Iya. Sekarang kasihan ke Bayu, Fit. Bayu. Iya.
Karena dia sekarang lagi nggak ada kerjaan, Fit. Semua pekerjaannya dan kantornya juga bangkrut, Fit. Maksudnya gimana, Mas? Kamu dengar sendiri kan? Hah? Ya gini, Apa Pak, yang sekarang ngomongin? Bayu udah nggak punya pekerjaan dan perusahaannya juga bangkrut gitu, Mbak. Bangkrut? Jadinya saya sebagai temennya kan kasihan, Fit. Ya saya kasih dia pekerjaan lah. Dan kebetulan dia sekarang lagi jemput Bu Putri, Fit. Berarti Bu Putri udah tahu ya kalau misal Bayu itu udah bangkrut. Ya nggak tahu, Mbak. Oh, nggak tahu. berarti kamu belum menjelaskan dong sama Bu Putri. Nanti Bu Putri marahin kamu lagi. Posisi kamu digantikan sama orang lain. Hah? Ya, insya Allah nggak kira Fit. Kan Bu Putri baik, Fit, orangnya, Fit. Kamu tahu sendiri lah. Iya, itu kan pekerjaannya kamu ya. Kan kamu bertanggung jawab kalau masalah itu. Soalnya kan Bu Putri lagi nyariin kamu. Kamu tiba-tiba menggantikan kamu sama orang lain. Ya rencananya gini, Fit. Aku mau bilang ke Bu Putri ntar malam gitu, Fit. Di luar jam kerja gitu loh, Fit. Ya udahlah, terserah kamu kalau masalah itu ya. Dan aku terima kasih atas informasinya yang tadi ya. Kalau Bayu itu udah benar-benar bangkrut. Dan Jadi kamu sekarang dia cuma sekedar sopir. iya. Terus kamu masih sayang sama dia? Aduh, ya enggak lah, Fit. Aku cuma suka sama dia. Kalau dia cuma jadi sopir mah, enggak. Lagian siapa juga yang mau punya pacar sopir kayak dia? Ya kok sekarang kamu tumben di sini, Fit? Lagi cari angin. Ya biasa ya. Aku tadi nungguin Windy. Ya ada hal yang penting yang harus aku omongin gitu loh. Makanya aku kesini dan kebetulan ketemu sama kamu. Tadinya Windy gak percaya kalau Bayu itu udah bangkrut. Sekarang udah percaya sih, Fit. Terus sekarang si Bayu sama Bu Putri kemana? Ya Ber- Bu Putri lah, Fit. Berarti Bu Putri sama Bayu lagi di parkiran dong? Kalau kayak gitu. Iya. Oh, di parkir. Ya udah deh, mending kita langsung ke sana aja. Keburu pergi kan? Ya keburu pergi deh, keburu ngobrol panjang lagi sama tukang supir itu. Kamu ikut aku, Fit. Kan lanjut ngopi dulu, Fit. Udah lah ya. Mas, ini penting. Aku Mas. masih ada kepentingan sama Putri dan Bayu itu loh. Ayo. Ya udah, aku jemput juga nih, Fit. Ya, makasih ya informasinya. Makasih ya, Mas. Ya. Mari, Fit. Bener kan? Hah? Aku gak bohong kan? Aku udah lega sih sekarang. Jadi selama ini aku cuma suka sama orang yang udah gak guna. Kalau aku tahu dari dulu ya, aku nggak bakal suka sama dia, Fit. Ya udah, gak ada alasan buat kamu gak membantu aku buat ngedapetin Putri. Ya? Ya cuma aku takutnya sekarang si Putri dipengaruhin sama dia, terus ditipu sama dia. Kalau Udah masalah itu mah gampang, nanti kita asuh Putri. Ya, kita omongin yang sebenarnya. Kalau Putri itu gak pantas sama dia. Ya, seorang pramugari yang sudah sukses, masa mau sama supir doang? Bener. Ya udah yuk. Tuh mereka lagi berdua. Ayo. Ya udah, kalau Nah, David. Jadi ini laki-laki yang deket sama kamu. Hah? Windy, Kamu gak usah ngomong lain. Hah? Kamu nih supir, tau nggak? Seharusnya kamu jangan di sini. Kamu nungguin di mana kek? Kamu malah berduaan sama Putri. Hah? Kamu itu gak pantas sama Putri. Kalau sampai kamu macam-macam sama Putri, hah? Kamu deketin lagi dia, hah? Wajar kamu, tau nggak? Putri itu seorang pramugari dan kamu ini supir. Kamu harus. Gak ada hubungannya sama kamu. bentar. Ini Put. ini siapa, Bud? Ini temen aku, Bay. Ini David. Dia itu suka sama aku, tapi aku nggak mau. Karena aku cuma nganggapnya temen. Terus kamu kok bisa di sini, Win? Bay, kamu tuh udah nipu semua orang, tahu nggak, Bay? Kalau aku tahu kamu cuma sopir di sini, aku gak bakal mau sama kamu. Oh, sekarang kamu nadanya udah beda ya. Udah kelihatan nih aslinya sekarang. Dulu kamu ngejar-ngejar aku, sekarang kamu malah ikutan menghina aku. Ini Put yang aku takutkan. Kenapa aku tadi nyuruh kamu mikir-mikir buat pacaran sama aku? Ya aku takut ada orang seperti mereka. Mikir-mikir lagi. Ya karena orang-orang ini nggak penting bagi aku, Bay. Udahlah, nggak usah didengerin.
Put, dia tuh supir kamu, Put, ya. Dia bakal morotin kamu, karena kamu orang kaya, tahu nggak? Oh tapi mohon maaf Mas, meskipun saya cuma sekedar seorang supir, saya pantang buat morotin seorang perempuan. Alah, Sama kamu doang. bener banget. Nanti ujung-ujungnya kamu bakal minta uang, ya kan? Itu yang kamu harapkan kan? Dia tuh majikan kamu dan kamu seorang supir. Seharusnya kamu tuh tahu diri dong. Kamu udah dikasih pekerjaan sama dia. Justru karena aku tahu diri, makanya aku nggak berusaha buat ngasih pengertian sama Putri buat gak pacaran sama aku. Ya kalau misalkan kamu mau sama laki-laki ini, aku nggak masalah, Put. Baik, kamu ngapain sih dengerin mereka? Kamu cuma dipancing sama mereka biar kamu nggak sama aku. Salah banget nih gue mikirnya ya. Mereka ini cuma orang-orang yang nggak penting banget. Kamu bakalan mikir suatu saat kalau kita berdua ini penting buat kamu. Bener banget. Kamu datang buat nyelamatin masa depan kamu yang mungkin bakal diperas nih sama dia. Masa Win. depannya aku tuh bukan tergantung sama kalian ya. Wait, Kolot Dan- banget ya mikirnya. dan kamu harus berterima kasih sama aku karena aku udah ngebongkar ya siapa laki-laki yang kamu sukai selama ini. Lagian kalau misal cewek yang kamu sukain ternyata tipenya cuma kayak gini doang, kamu nggak perlu lagi deh buat deket sama dia. Ya, mau gimana lagi nih? Dan kamu pantas buat ngata-ngatain dia deh kayaknya. Karena dia tuh udah ya jadi sebagai seorang supir. Tahu nggak? Jadi kelihatan nih sekarang mana kualitas perempuan yang memang benar-benar di atas standar dan jauh di bawah standar. Maksud kamu Iya jelas, kalau kamu jauh di bawah standar, kamu gak konsisten dengan omongan kamu yang di awal. Kamu bilang mau terima aku apa adanya meskipun aku udah berkali-kali nolak kamu. Bin. Mohon maaf nih ya, kalau misal kamu udah supir yang udah kamu hina sekarang ini setidaknya pernah buat kamu gak punya harga diri, Win. Aduh, itu dulu, dan aku juga menyesal banget nih. Oh ya udah, sekarang. bersyukur kalau misalkan kamu menyesal, Win. Karena aku juga gak pernah menyesal udah buat kamu kayak orang kebingungan, Win. Ya. Ini supir, tapi bisa buat kamu kayak orang gila, Win. Bangga Tapi ya mohon maaf, Win. Ini alasan kenapa aku dari dulu gak pernah respect sama kamu dan gak pernah ngeladenin kamu, Win. Ya. Karena aku tahu mana wanita yang emang bener-bener baik dan wanita yang gak baik. Ya, tapi aku bersyukur sih kalau misal kamu dulu responnya kayak gitu. Kalau misal jadi aku sama kamu, amit-amit. Kalau Ya udah, sekarang aku punya sekarang kenapa mantan, kamu supir. gak pacaran sama laki-laki ini? Kenapa kamu malah? Kenapa kamu tiba-tiba jadi biro jodoh? Dan kamu kenapa juga bantuin dia buat deketin Putri? Sekarang yang biru jodoh, aku atau kamu? Win? Yang gak ada kerjaan, aku atau kamu? Loh, sama posisinya sama Putri. Putri ini juga temennya dia, terus kamu paksa buat Putri pacaran sama dia. Ini bukan maksudnya, ini bang perjuangannya dia buat ngedapetin Putri, dan Putri udah diganggu Oh, sama gak kamu. usah ngomong masalah perjuangan. Yang ada di kepala kamu, itu cuma masalah materi, Win. Jadi sekarang aku udah gak perlu bahas panjang lebar sama kamu. Dan aku juga gak perlu menjelaskan masalah ini sama kamu sebenarnya. Karena percuma juga. Kalau Kan apa lagi yang perlu dibahas? perempuan hatinya udah seperti kamu, ini susah buat dibilangin, Win. Ya, kamu Makanya- deketin Putri juga gara-gara materi. Putri kan banyak uangnya. Silakan, kamu kan kamu- sangat susah mendapatkan uang banyak ya. Kamu cuma nunggu gaji dari Putri. Makanya kamu pacarin dia supaya ngalir terus materinya tiap hari, ya nggak, Put? Iya. Uang kamu tiap bulan bakal dari keluarganya Putri, emang kamu gak malu? Kamu bilang aku nggak malu, Win. Kamu sendiri tuh yang nggak punya malu. Kalian berdua itu nggak punya malu. Yang pertama, kamu udah ngemis ya, ngemis sama Putri supaya perasaan kamu diterima sama Putri. Dan kamu ngemis sama laki-laki, cuman urusan masalah duit, Win. Tapi mohon maaf. Aja ya cewek kayak gitu. Kamu tuh bilang gitu karena kamu tuh gak mampu. Oh, kamu bilang aku nggak mampu, hah? Berapa kali aku ngasih duit sama kamu, Win? Berapa kali aku beliin baju buat kamu, Win? Itu cuman supaya kamu biar enyah dari hidup aku, Win. Tapi jangan dulu, Win. Pas waktu perusahaannya masih Aku jadi- berkembang, tahu nggak? Kalau sekarang? Mungkin ngomong kayak gitu sama aku jadi kayak Sekarang aku bisa pastikan dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki kamu, itu gak ada satu barang pun yang gak pernah aku belikan. Itu semua aku yang beli, Win. Seharusnya kamu sadar dan jangan GR. gitu, Kan sekarang kita udah perjanjian. aku bisa balikin uang Setelah aku udah beliin apa yang kamu mau, kamu udah gak bakalan mau ganggu aku lagi. Tapi kenyataannya apa? Sampai detik ini pun kamu masih mengganggu aku, Win. Kayak gini nih, Put. Kualitas perempuan yang
aku maksud di bawah standar, Put. Udah deh. Mendingan kamu ya sadar diri, kamu jauhi Putri ya. Atau enggak aku bakal ngaduin sama orang tua kamu, Put, supaya orang tua kamu bisa mecat supir sialan ini, Put. Ini udah gak profesional banget ya pacaran sama supir kayak gini. Emang Ya, kalian sama kalian mengatur aku seenaknya gini? Ya, kita emang siapa-siapa bukan sih ya? siapa-siapa. Bener banget. Makanya kalau bukan siapa-siapa, ngapain kalian mengatur supir-supir aku? Tapi kita udah dendam sama supir kamu, Put. Ya. Udah. Win, gimana Win? Kalau kita kerjain nanti, hah? Ya enggak? Udahlah kalau masalah itu. Kamu bakalan menyesal karena kamu udah deketin Putri, ya. Dan kamu juga bakal menyesal udah deket sama dia. Udah deh, sekarang gak usah ngomong masalah penyesalan. Kenapa kamu takut? Ya pasti bukan takut lah, Win. namanya Aku juga cuma supir. risih Hah? aja. Ya, ada orang lain yang ikut campur hubungan orang lain. Kalian kurang kerjaan banget ya. Karena kamu makin lama kita di sini, makin bisa sadar Putri. Kamu takut Ya kan? makanya Kamu kita pengen disuruh berdua pergi. Ya jelas, karena aku merasa terganggu dengan adanya manusia seperti kalian berdua pastilah, di sini. karena kamu itu terancam kan? Hah? Bener nih, pasti terancam kan? Kalau orang udah ngerasa terancam. Yan, Pak Sofyan, kayaknya udah waktunya deh Pak Sofyan buat menjelaskan ke semua orang ini sebenarnya apa yang sedang saya lakukan sekarang, Pak Sofyan. Tapi rencananya gimana? Udah Sukses. Pak Sofyan. Alhamdulillah. Nah, mereka berdua ini udah ngehina saya. Katanya saya nggak punya duit memorotin Putri. Saya pacaran sama Putri cuman karena saya mau morotin Putri, karena saya cuman seorang supir. Jadi Pak Sofyan bisa jelaskan sama mereka. Ya sebenarnya yang saya bilang ke kamu, saya cuma pura-pura, Fir. pura-pura maksud kamu? Pura-pura kalau misalkan Pak Bayu Kamu berani nyentuh Sofyan, aku bakalan hajar kamu di sini ya. Kalau tadi aku diem, bukan karena aku takut sama kamu. Gak apa, teruskan jelasin aja ya. dan sebenarnya Pak Bayu ini pembisnis sekaligus pengusaha besar di kota ini, Fir. Put, aku juga mohon maaf sama kamu Put karena aku udah bohong Put. Jadi sebenarnya Put, aku minta tolong sama Pak Sofyan tadi Put. Dan aku nggak tahu kalau misalkan Pak Sofyan itu mau jemput kamu Put. Rencanaku ya besok atau besok lusa, karena kamu kan sekarang lagi nggak kerja gitu, buat gantiin posisinya Pak Sofyan. Tujuannya cuma satu kok Put, karena aku pengen jauh lebih deket sama kamu Put. Karena dari kemarin-kemarin kan kita susah banget buat ketemu. Ya aku minta maaf Put kalau misalkan aku udah bohong sama kamu, tapi gak bermaksud apa-apa kok Put. Ya seperti yang aku jelaskan tadi, tujuannya cuman aku pengen jauh lebih dekat dan lebih mengenal kamu Put. Jadi aku relain buat jadi supir Put. Tapi kan gak harus kayak gini juga, Bay. Kamu kan sama aja jangan bohongin aku. Ya tapi kan ini strategi Put. Jadi ya aku mohon maaf Put, dan kamu jangan marah. Buat mereka berdua gimana Put? Kamu ya terserah kamu aja. Bay, aku minta maaf, Bay. Enaknya mereka berdua aku apain ya kan? Ya, Mereka baik, berdua ini baik, udah baik, songong ya. banget dari Baik, tadi. aku minta maaf, Bay. Win, kamu pikir aku dari dulu nggak tahu kalau misalkan kamu itu deket sama banyak laki-laki? Hah? Kenapa aku nggak pernah terima kamu ngajak aku pacaran Win, dan nggak pernah respon kalau misalkan kamu ngubungin aku gitu? Ya ini alasannya Win, karena kamu itu kurang ajar Win. Kamu ngelihat laki-laki cuman dari materi Win. Kalau cuman aku ya cari perempuan kayak kamu banyak di luar sana Win. Dan lagian ya dari segi penampilan kamu juga nggak terlalu cantik-cantik banget Win. Biasa aja sih. Bay, tapi aku minta maaf. Oh sekarang kamu mau minta maaf? Aku nggak butuh maaf seperti orang seperti kamu Win. Sekarang ya kamu mending pacaran sama laki-laki yang di sebelah kamu. Kamu pikir cuman kamu yang punya duit di sini? Hah? Banyak orang yang lebih kaya daripada kamu. Ya, aku minta maaf, Bay. Ya, aku dibohongin sama dia. Kamu kalau ngomongin masalah duit sama aku, kamu salah alamat. Kamu jangan nantang. Aku pengusaha bos. Ya, aku juga pembisnis. Jadi kamu salah alamat kalau misalkan kamu ngomong masalah materi sama aku. Ya.
kamu sekali lagi berani deketin aku gini dan berani ganggu hubunganku sama Putri, aku bakalan kasih pelajaran sama kamu. Dan juga kamu, kalau misalkan kamu berani ganggu pacar aku lagi, aku bakalan habisin kamu di sini. Gua apa? Paham kok? Mau aku hajar nggak kamu? Ya enggak, Bay. Udah Put, sekarang terserah kamu deh. Kamu mau mereka diapain tuh? Bebaskan aja. Udah deh Bay, daripada kita ngeladenin mereka, berarti kita sama aja dong sama mereka. Mending kita pergi aja dari sini, kita cari tempat buat kita. Tunggu ya kalian ya. Mas, minggir. Ya udah Pak Sofyan bawain motor saya ya. Baik. Ya aku minta maaf ya, karena aku udah ngasih informasi sama kamu. Ya aku juga dibohongi tau nggak sama Sofia. Kalian ngapain sih bohong sama kita berdua? Ya aku nggak tahu lah.